mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film maksudnya. Uang saya unlimited. Hai guys, karena masih banyak di kolom komentar yang minta, Bang, episode nyalek bang. Maka dari itu gue akan kembali menghadirkan kisah pencalegan, tapi ini versi woman. Jadi tanpa berbacot lebih lama lagi, mari kita gaskan. Film tentang kepolitikan ini dibuka dengan telah ditentukannya para kandidat calon kepala desa. Ada Pak Hendra, Pak Tatang, dan Bu Farah yang siap membuat desa Sekar Makmur menjadi desa Sukamakmur dengan visi misinya jika terpilih katanya. Ini katanya pakai caps lock ya. Karena baru aja bersaing kita bisa lihat siapa begundal di film ini. Bu Farah. Nah ini dia. Woman kebelet jadi kades. Dimana ketika pulang nyari muka, Farah pun membuat sebuah rencana dengan ingin mendelete Hendra dari kehidupan menggunakan truk bertenaga cumi darat, hingga sebuah kejadian yang begitu realistis pun harus terjadi. Mau apa kalian? Gila cuy, itu beneran nabrak apa gimana ya? Saking realistisnya gue jadi bingung. Nah setelah berhasil mendelete Hendra, sopir truk rute Somalia Afghanistan ini pun menerima segepok cuan karena telah berhasil mendelete salah satu saingan Farah dari kehidupan. Sedangkan di sisi lain, Tatang yang sedang dalam perjalanan pulang. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah, Remi kenapa ya Allah? Ya Allah. Ya elah, masa iya mobil mahal sekali belok tiba-tiba langsung blong? Dan akhirnya Tatang pun ikutan menyusul Hendra dengan menabrak pohon yang tertempel balihonya sendiri. Wah, segampang itu ya jadi kades? Oke, caranya udah dapet, tinggal nyalonin diri aja sih gue. Sesat. Tapi tak berselang lama rupanya si Tatang masih bisa bertahan karena udah beli immortal sebelum nyalon untuk menghindari para haters yang ingin mendelete-nya dari dunia. Sementara Hendra yang udah berhasil wasted, kala itu di rumah duka istrinya begitu sedih dicampur gembira. Gembira karena udah bisa join komunitas janda setanah air, sedangkan sedih karena baru film dimulai suaminya udah kembali ke kursi penonton. Itu dapat bayarannya seberapa cuy? Masih lamaan iklan Shopee COD-nya tukul ketimbang perannya Hendra. Di sisi lain saat Farah udah sampai di rumah, ia pun memberikan kabar gembira ke keluarganya karena udah dipastikan Farah akan jadi kepala desa. Ya cuman tinggal ngedelete Tatang doang sih lagi satu. Itu pun gampang bisa dibicarakan. Iya makanya Syifa doain mama ya supaya menang. Syifa pasti doain mama selalu. Baru tahu gue Syifa udah ganti titit ya. Namun suaminya yang tak terima Farah jadi kepala desa karena jadi ibu rumah tangga aja gagal apalagi jadi kepala desa, cuaks. Ia pun sempat menyuruh Farah batal ikut, takut tak ada waktu untuk ngecas lagi, tapi yang namanya woman. Aku bisa jaga anak sekalian ikut pemilihan kepala desa, titik. Tentunya segala nasihat dari suaminya tak didengarkan, sama seperti mama si penjual. Canda, bercanda aja gua mah. Pulau. Malam harinya asisten Farah bernama Dio pun melaporkan kalau Tatang udah mulai turun ke jalanan membagikan sembako, bahkan mengajarkan para warga untuk mencoblosnya seperti kandidat yang lagi viral. Asik. Mau ya bu ya, mau ya coblos ini ya. Dia orangnya baik loh. Alhasil mendengar itu Farah seketika tak mau kalah sampai berniat memberikan pulau. Apalagi di wilayahnya terdampar salah satu warga Rohingya, tapi baru aja mendengar berapa dana yang harus dikeluarkan. Perkiraan saya sih bos sekitar 500 juta deh bu. Hah? Ya elah, 500 juta doang mah kecil. Entar kalau udah menjabat kan bisa balik modal. Dengan cara apa teman-teman? Yap, benar. Oknum sih ya, oknum. Nah karena gak punya modal, Farah pun terpaksa memberikan janji-janji manis pertama kalinya untuk sang suami bernama Ajun. Berharap bisa diberikan suntikan dana seharga Fortuner bekas. Nanti pokoknya kalau mama udah kepilih jadi kepala desa, pasti mama gantiin cepet kok. Wih, gaji kepala desa sama tunjangan berapa sih? Bukannya ngerendahin ya? Kalau dengar kata cepet ngembaliin modal 500 juta, ya kalian tahu kan jatuhnya kemana? Kala itu datanglah Mak Ajun yang datang-datang langsung memberikan Farah pinjaman uang dengan membiarkan Farah menjual rumah maknya di Nganjuk City yang kebetulan rumah itu adalah satu-satunya warisan Ajun. Sehingga mendengar itu Farah pun langsung auto full senyum. Maafin ibu ya, selama ini ibu masih tinggal di rumah warisan itu. Aku rela kok. Iya aku enggak. Nasib cinta ke orang yang salah ya gini, asik.
Mendengar itu, Ajun pun sempat menantang Farah du cangkem tapi langsung berhasil diska oleh Farah dengan tutur paling sakti para woman. Dengar ya, kalau kamu nggak mau jual rumah ibu, aku akan minta cerai. Nah itu dia. Kalau pas sudah nikah apa-apa minta cerai, gue bisa tebak nih pas pacaran ada masalah dikit pasti bilang putus. Iya kan, hubungan kalian pasti gitu kan? Alhasil daripada tak bisa menikmati kenikmatan serabi Bandung lagi, keesokan harinya Ajun pun terpaksa menjual rumah maknya sendiri ke minion Sultan ini yang beberapa kali udah nge-cheat Hesoyam. Untuk pembayarannya saya sudah serahkan semua sama Mas Reja. Iya. Reza. Buset dah, amplop coklat tebel banget cuy. 2 tumpuk lagi itu kalau pakai nyalek bisa spam baliho di mana-mana dah tuh. Ketika pulang, Farah pun auto memberikan tampang keep smile-nya sampai-sampai melihat suaminya begitu murung, keluarlah kata-kata sakti dari Farah yang bilang, Kalau nanti aku udah jadi kepala desa, aku beliin lagi rumah warisan itu. semudah itu kah oi? Ini kepala desa cuy, jadi DPR bisa-bisa bumi pun dicicil sama Farah. Namun baru aja dikasih uang segepok, saat malam harinya tiba-tiba Mak Ajun kedatangan hayam maling yang merampok salah satu amplop coklat lalu memberikannya ke Farah untuk bisa membeli suara-suara para rakyat yang cuma dikasih kaos doang auto nurut disuruh milih siapa. Tapi gue heran cuy, ini minion disuruh ngerampok uang segepok demi bayaran uang yang nominalnya lebih kecil daripada yang dirampok. Kenapa nggak bawa kabur hasil rampokannya aja cuy? Malah nuker uang segudang demi uang sekuprit. Namun rupanya ada lagi yang lebih geblek ketimbang 2 hayam maling ini karena... Aduh. Gawat mah, ibu dirampok mah. Semua uang ibu diambil. Sekarang kamu lapor polisi ya. Ngapain sih lapor polisi segala? Ya udah, pokoknya secepatnya kamu jenguk ibu ya. Nah ini dia, gebleknya sampai nembus inti bumi. Kok bisa dia gak kepikiran kalau istrinya yang lakuin loh. Apalagi istrinya sampai gak ngasih lapor polisi. Kemudian saat hari udah berganti skin, mulailah Farah terjun ke lapangan dengan memberikan beberapa giveaway sekaligus kata-kata template-nya. Tapi inget ya, kalau pencoblosan pilih saya. Nanti kalau pencoblosan pilih siapa? Ibu Farah. Biasalah, para minion kalau udah nerima giveaway yang gak seberapa, suaranya rela diapain aja cuy. Tapi untung sih Farah gak sekalian ngasih tutorial nyoblosnya kayak yang oh no. Di sana Farah pun memberikan janji-janji palsunya, ya intinya hal yang gak mungkin jadi mungkin dah. Pokoknya pengajian ini bakal saya fasilitasi lagi lebih baik. Ilih bacot, udah muak gue denger yang kayak ginian. Tapi kalau para minion sih pasti percaya ya. Farah bilang mau melapon langit biar satu desa gak kena hujan aja bisa-bisa dipercaya itu. Setelah satu skuad emak-emak tukang gibah ini diiming-imingi janji, kini Farah pun datang ke salah satu masjid untuk menyumbangkan tikar dan beberapa barang lainnya, sekaligus memberikan tutorial ke Pak Ustadz kalau udah dikasih sumbangan harus apa teman-teman? Yap, benar. Harus ngasih suaranya juga dong. Ya, tapi kalau bisa nanti jangan lupa jamaahnya dikasih kisi-kisi ya Pak Ustadz. Pak Ustadz Bilek, siap, akan kusuruh para jamaah milih tatang. Lagian sih Farah gak ada nyuruh milih nomor berapa loh. Nah keesokan harinya Farah kembali kampanye di desa Sekar Makmur dengan iming-iming janji yang penuh kebullshitan. Saya akan berusaha untuk memberikan fasilitas kesehatan gratis bagi warga Sekar Makmur. Fasilitas kesehatan gratis? Hoaxnya kagak ketulungan, sekalian aja pendidikan gratis. Dan berusaha untuk memberikan sekolah gratis. Siapa yang mau? Buset, suara gue kedengeran sampai sana cuy. Intinya keluarin aja semua janji-janjinya, mikirin duit dari mana itu belakangan cuy. Bahkan untuk meyakinkan para budak minion kampung, Farah pun sampai menghingar-bingarkan uangnya seperti orang yang tak butuh cuan demi bisa membuat para warga tersentil ginjalnya dan mau mencoblos Farah saat pilkades. Hendra pasti iri sih ngeliat ini. Belum aja ngasih janji palsu, udah ke-delete duluan. Malam harinya selesai menebar kebullshitan, anak buah Farah pun ingin meminta dana lagi untuk menerapkan idenya yang... Gue jadi curiga, apa selama ini di Wakanda seperti ini ya? Saya dengar kalau tim suksesnya Pak Tatang itu sudah duluan ngasih uang pelicin ke Pak Dedi, Bu. Ingat guys, asal ada uang, hidup kalian mulus cuy.
Mendengar itu si Farah pun tak mau kalah saing sampai besoknya ia langsung menilap sertifikat rumah yang ditempatinya namun berhasil dipergo oleh Ajun. Dimana dengan kata-kata template-nya si Farah mencoba meyakinkan Ajun. Kalau misalnya aku udah kepilih jadi kepala desa, kamu aku beli ini 3 rumah kayak begini. Rumah 3 nggak tuh? Mau nilep berapa proyek kira-kira si Farah biar bisa beli rumah 3 ya? Mau jadi top global incaran KPK cuy. Tapi sayangnya kata-kata dari Farah tak dipercaya oleh Ajun setelah tahu berapa gaji dan tunjangan kepala desa Sekar Makmur di tahun sebelumnya. Sampai Farah tak segan-segan menggedik-dik-dik jenong Ajun. Hingga akhirnya Farah bisa lolos dan langsung menggadaikan sertifikat rumah senilai 300 juta. Ya elah, pas-pasan banget gadainnya, 1 M aja lah sekalian. Biar gampang dibungkam itu cangkem panitia, cuaks. Yang jelas Juragan Barja punya nggak uangnya? Uang saya unlimited. Asik, itu uang apa paketan kuota XL? Unlimited? Setelah mendapatkan uang dari suhunya Sultan, malamnya mulailah transaksi pengecitan suara yang dilakukan Farah dengan menombok ke panitia pencoblosan. Bu Farah, kita akan menangkan Bu Farah dalam pemilihan ini. Wih, apakah ini sebuah fakta yang dibalut menjadi sinetron FTV ya? Apakah ini sebuah teori konspirasi yang berusaha diungkapkan ke publik melalui sinetron? Sungguh Wakanda sekali ya guys. Bahkan kita pun diberikan sebuah gambaran kerealitaan kehidupan di Wakanda ketika lagi proses pencalonan. Ini foto hasil editannya Pak Tatang udah jadi. Nyebarin foto hoax nggak tuh? Tahu aja ya tim suksesnya Farah, para warga gampang kemakan berita hoax. Apalagi mama Facebook, filter pakai pakaian militer pun dipercaya sama mereka. Nah, tim sukses Farah yang merupakan editor berkelas di CapCut, ia pun mulai menyebar berita hoax dan langsung digibahi oleh para entitas terkuat di muka bumi ini ketika lagi nongki beli sayur. Kok saya jadi males ya milih Pak Tatang? Udah kasut satu kan, udah kena di bagian layarnya ini. Sampai-sampai istri si Tatang yang kebetulan lewat auto terbagongkan melihat postingan yang didapat melalui dark web. Dan datanglah seorang editor Canva yang ikutan nimbruk mencoba mengklarifikasi kehoaksan tersebut. Ya, nama juga foto editan Bu. Suka-suka kita dong mau edit foto kita sama siapa. Widih, editor berkelas cuy. Tapi susah sih nyadarin mama Facebook yang udah kecantol berita hoax. Kala itu ketika istri Tatang sampai di rumah, Tatang pun dengan santuy menghadapi bacotan istrinya, sekaligus memperkenalkan apa itu fitur hoax ke istrinya ketika masa-masa pemilihan. Ini pasti kerjaan tim suksesnya Farah. Lihat, ibu keprovokasi kan? Realita banget ya. Sedangkan di sisi lain, Farah pun lagi-lagi kampanye mencoba meyakinkan warga untuk mencoblosnya dengan memberi mereka sembako beserta kaos berisi sablonan wajah Farah dan jangan lupa tangan-tangan yang bergaya seperti ini. Namun sayangnya setelah Farah pergi dari lokasi kampanye, terus kita jadinya nyoblos siapa dong? Ya nyoblos Pak Tatang lah. Masa Bu Farah? Nah, tumben digunain otaknya, biasanya masih kesegel kayak segel sosis so nice. Nah, singkat cerita ketika waktunya pemilihan suara, Tatang. buset, Tatang pakai cosplay jadi ninja Konoha segala. Di sana Tatang pun berhasil mendapatkan spam suara oleh para warga yang otaknya udah tak tersegel. Dimana setelah selesai proses pemberian suara, akhirnya panitia yang sempat disogok oleh Farah bisa menentukan pemenangnya yang rupanya Pak Tatang menang secara mutlak terhadap Ibu Farah. Buset dah. Padahal udah disogok pakai 300 juta, bisa-bisanya nggak mempan sogokannya. Melihat kebegigistian panitia yang udah ditombok, Farah pun langsung jujur-jujuran di depan umum. Pak Dedi, kembaliin uang saya, kembaliin. Tolong jaga ucapan Ibu ya. Jangan Ibu pernah menuduh panitia ini untuk menerima sogok. Kalau tidak, Ibu akan saya ajukan ke polisi. Ini yang jadi begundal panitia atau Farah sih? Udah disogok pakai nggak ngaku, terus pakai mau lapor polisi segala. Hingga akibat kejadian ini, tim sukses Farah langsung baku hantam dengan si panitia. Bahkan Farah ikutan menggiveaway-kan sebuah balok kayu yang langsung menggedik tangan si panitia. Sampai tangannya pun sudah tak bisa berfungsi lagi untuk menerima suap. Mamam tuh, salah siapa nerima suap? Dan tak sampai di sana saja, Farah pun datang ke tempat kampanyenya untuk mengambil giveaway yang sempat diberikan. Sebab para mama ini tak mau menggiveaway-kan suaranya untuk Farah. Terima uang dari saya, terima sembako dari saya, semuanya diambil. Tapi nggak milih saya jadi kepala desa. Wih,
sangat mendalami sekali ya peran Farah. Para oknum di luaran sana pasti lagi keringet dingin sih disindir FTV. Beruntung salah satu emak yang menjabat sebagai ketua skuad berani menantang Farah, bahkan tak segan-segan mengultinya balik dengan kata-kata yang sangat-sangat sakit. Jangan-jangan situ stres ya, gara-gara kalah. Iya, Nyeseknya sampai sini guys, gue jadi Farah atau jambak-jambakan sih. Setelah open war di markas Mama, kini Farah pun datang ke masjid untuk mengambil sumbangan yang udah pernah diberikan. Tapi saat mau mencabut colokan sound system, Farah pun tiba-tiba tergoyang dumangkan sampai ia ke shutdown untuk sementara waktu, dan ini dia yang kalian cari-cari pun sudah datang. Review neraka cek. Wih, kira-kira bikinnya pakai AI apaan ya? Keren kali cuy. Realistis. Di sana Farah pun diberikan gambaran masa depan ketika nyawanya udah berpindah dari raga, hingga setelah merasa kena mental, Farah pun akhirnya bisa sadar dari komanya dan masih bisa diberikan kesempatan kedua untuk hidup menghilangkan jiwa-jiwa begundalnya. Berapa lama saya ada di sini? 1 bulan, Bu. Widih, udah sebulan. Ngecit waktu cuy. Setelah Farah bisa lokot dari rumah sakit, Farah pun terbagongkan melihat rumahnya udah diambil alih oleh pihak leasing, sedangkan suaminya udah pergi lokot entah kemana bersama anak dan emaknya. Nah, dengan indera penciuman Akamaru, Farah pun akhirnya bisa berflikar memilih mertuanya yang sekarang jualan nasi jalamak 5 biadab, di mana Farah langsung meminta maaf ke mertuanya setelah tahu gimana kehidupan di neraka. Dan di tengah permit and greetan mereka, datanglah bapak-bapak kontrakan karena si mak belum bayar kontrakan. Ya elah, rugi punya bisnis. Alhasil mendengar itu, malam harinya si Farah langsung mengcosplay menjadi pemulung dengan kereta dorongnya yang siap memburu barang bekas termasuk mantan-mantan kalian yang udah tak terpakai. Asik, canda gue mah. Namun di tengah-tengah permulungannya, ia pun melihat Carrie yang udah telat kejar setoran di pasar sampai menabrak seorang bocil FF. Ini bocil malam-malam keluyuran ngapain cuy? Tapi saat Farah menolong, datanglah seorang minion untuk melaporkan kejadian itu ke orang tua bocil. Saya baru saja lihat si Andi dibawa pakai gerobak Pak sama ibu-ibu. Niat nolong malah disangka hayam maling. Kala itu Farah pun langsung dituduh penculik oleh minion yang akhlaknya not fun ini. Lalu datanglah orang tua si bocil yang rupanya adalah si bapak-bapak dengan uang unlimited, di mana tanpa basa-basi, buset, berani kali main tangan sama cewek cuy. Tak berselang lama, datanglah salah satu saksi untuk mengklarifikasi kecelakaan si bocil. Namun yang namanya bubur udah jadi nasi. Bubur udah jadi nasi. Kebalik, nasi udah jadi bubur. Si bapak dengan uang unlimited ini pun harus meminta maaf ke Farah yang malam itu juga dirawat di rumah sakit bebarengan dengan si bocil anaknya. Hingga akhirnya akibat Farah udah berjasa dalam menolong si bocil tak jadi wasted, bapak bernama Barja ini pun dengan tiba-tiba memberikan sebuah giveaway berupa rumah yang udah disita sebagai bentuk balas budinya, bahkan melunasi segala bentuk hutang yang udah dipinjam oleh Farah. Wah, semudah ini ya hidup, baru tobat sehari udah dapet jackpot. Keesokan harinya Broja datang ke rumah lamanya. Datanglah Pak Polisi yang ingin menangkap Farah sebab kasus kecelakaan Pak Hendra si calon kades di awal film sudah berhasil terungkap melalui rekaman telepati dari Samsudin. Lalu film ini pun ditutup dengan Farah yang ditangkap Pak Pol akibat Farah lupa password polisi baik. Gue kira hidupnya lancar-lancar, ternyata ada gelap-gelapnya juga. Oke, pesan immortality-nya di sini, terkadang ambisi bisa membunuhmu, jadi janganlah terlalu ambisi untuk meraih apa yang kamu inginkan, sebab jika tak berhasil terwujud, mental lu yang kena cuy. Jadi intinya sebelum berambisi, belajarlah untuk berlapang dada, sebab kedua hal tersebut akan saling berkaitan di masa depan. Asik, saya Wisnu. Stay wak-wak guys.